Podcast cerita tentang dia. Nah, Bang Dalton ini kan kalau tadi bercerita tentang pengalaman itu memang sangat-sangat luar biasa. Tapi dalam perjalanannya, itu kan pasti tantangannya banyak tuh. Pernah ngerasa capek dan kayak, kayak pengen nyerah aja gitu. Pernah gak sih? Kepikiran lah at least. Kepikiran menyerah untuk jadi orang baik, tidak pernah. Tapi kepikiran untuk menyerah di dalam satu project ada, gitu. Tapi untungnya karena kita ada tim yang kuat, saya selalu lewat, gitu. Semua project itu selesai sesuai dengan prosedur, gitu. Sebenarnya yang buat susah itu adalah manusia dengan manusia itu sangat lelah. Tapi kalau manusia dengan hewan itu lebih mudah itu ya? Lebih mudah. Kenapa? Hewan itu tidak pernah buat kita sakit hati. Itu kucing di rumah kalau dia cakarin sofa rusakin barang, kita cuman sebel, nggak pernah sakit hati. Tapi kalau manusia dengan manusia, mereka perkataannya itu bisa membuat kita sakit hati. Makanya selama ini saya lebih suka, jadi kemanusiaan ini bukan saya membantu manusia, tapi kita menciptakan manusia yang peduli dengan alam, hewan gitu. Kalau manusia dengan manusia, ya itu sudah sangat banyak orang yang melakukan kebaikan. Ya seperti, ya itulah Rotary, Lions Club. Kalau nggak boleh ya di-cut, tapi itu udah banyak gitu. Tapi kalau manusia yang peduli dengan lingkungan itu masih sedikit. Gitu. Siap. Jadi kalau pengen menyerah untuk jadi orang baik, tidak pernah. Luar biasa. Ya. Ini di podcast kali ini nih yang benar-benar luar biasanya Bang Dalton ini, kita bisa dapat pesan-pesan kebijaksanaan, kebaikan yang mudah-mudahan yang nonton termasuk saya, termasuk kita lah ya. Ini pada tim di sini nih banyak nih krunya nih, banyak banget nih krunya di sini. Cuman bisu semua, bisu. Jadi ini bisa menjadi satu platform yang baik lah untuk kita mendapatkan motivasi yang baik juga pasti. Nah, Bang Dalton ini kita lanjut lagi. Kalau misalnya tadi kita kan udah cerita-cerita tentang sosial, tentang humanity, charity dan lain sebagainya. Ini kan penuh dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kalau waktu-waktu romantisnya, ini gimana nih Bang? Kapan waktunya itu ya? Inilah tantangan terberat. Oke. Harusnya ini pertanyaan ini untuk yang sebelumnya. Oh, di awal dulu harusnya ya. Kalau cerita tentang pasangan ya, jangankan kamu menang, seimbang aja susah. Ini kameramen kok ketawa, ini pengalaman atau gimana ini? Curhat ya. Oke. Jadi kalau masalah percintaan itu sangat rumit. Gitu. Sangat rumit. Jadi lebih bagus lebih bagus saya dikasih banyak-banyak project yang baik. Yaitu masalah priority lah, berarti baik lagi. Tapi kalau saya ditanya ada pasangan ada enggak? Ada pasangan. Oh, ada ya. Oh, berarti jawabannya tetap itu ya. Tetap itu biar menghindari dua pertanyaan yang lain ya. Siap, setuju. Karena ini kalau zaman sekarang itu kan memang bahkan banyak survei dari beberapa sumber mengatakan kayaknya ya seperti Bang Dalton tadi, karena hubungan antara manusia dan manusia ini kadang-kadang rumit. Jadi banyak nih single one dan single wati. Mungkin teman-teman yang nonton di sini juga single semua. Nggak single lah. Cuman maksudnya yang nonton mungkin ada kepikiran bahwa tidak lagi memprioritaskan pernikahan nih Bang. Nah, gimana nih tanggapan Bang Dalton mengenai hal tersebut? Ya, itu juga ada dua macam. Kita bahas pria ya, jangan wanita. Dua macam pria. Satu, pria yang menikah itu adalah pria yang mapan, yang sudah mapan, yang merasa pantas. Itu betul. Dan dia family guy, dia wajib punya keluarga. Ada satu lagi, pria yang menikah itu karena nggak tahan ditanya kapan kawin. Ya? Sebenarnya bukan tuntutan, cuman orang ngomong aja. People just talk, tapi kita terlalu mendengarkan opini orang lain. Terakhir dia coba-coba menikah tanpa ada pondasi, tanpa ada dasar yang kuat. Terakhir banyaklah terjadi perceraian karena nikah itu coba-coba. Nah, anak orang kamu coba-coba itu kan luar biasa kan gitu. Gawat juga ya. Jadi kenapa sekarang banyak orang single?
Karena orang yang berpendidikan itu kebanyakan punya tujuan hidup, punya mimpi yang dia kejar. Ketika kamu ada keluarga, itu akan hold you back. Gitu. Contohnya, saya mau jadi gubernur. Kalau saya punya keluarga, saya harus memilih mana yang lebih penting, menyelamatkan negara atau memperbaiki mesin cuci di rumah. Sama-sama penting. Kalau istri udah telepon, halo Pi, mesin cuci rusak nih, kalau nggak pulang awas. Sementara kita mau menyelamatkan negara. Itu sangat susah. Jadi kalau bisa, yang punya mimpi, yang mau kejar mimpi, menikahlah. Agak telat nggak apa-apa. Tapi setelah kamu selesai mengejar mimpi, setelah kamu mapan, menikah. Jangan menikah karena omongan orang. Bro, kapan kawin? Ya udahlah, kawin lah. Ya. Atau mungkin bisa juga ya cari pasangan yang bisa mendukung mimpi kita tersebut. Kita nggak bisa cari, itu pemberian Tuhan. Ya. Kalau memang ada pasangan yang begitu, dia datang sendiri. Kalau kita cari, susah dapatnya ya. Ujung-ujungnya kita cari, tetap ujung-ujungnya dapat yang paling gede. Pokoknya yang paling cantik, yang paling gede, itu yang visual lah. Awalnya kita mau yang paling baik, yang ibu rumah tangga apa segala macam. Tapi ujung-ujungnya yang kita pilih itu yang paling gede. Ya, sesara pria-pria makhluk visual ya. Tapi ya balik lagi, memang kalau memang sudah menemukan ya itu tadi, bahwa journey-nya kalau kita mau achieve dream pasti kan ada support system juga nih. Kalau misalnya kita udah menemukan pasangan sebagai support system untuk mewujudkan mimpi kita, nah ini jangan disia-siakan lagi. Ya. Karena banyak orang-orang yang susah nih menemukannya. Ya jangan, kalau udah ada jangan sia-siakan. Tapi kalau nggak ada jangan galau, mencari galau, waktunya habis digalau. Nah itu setuju, ini benar nih. Jadi ya udah, maksudnya fokus pada diri sendiri, wujudkan mimpi, akan datang sendiri nanti. Kamu bersinar, ketika kamu mapan, itu udah otomatis. Siap. Ya, tapi kalau kita galau-galau, ya law of attraction, makin galau, perempuan makin menjauh gitu. Berarti kalau Bang Dalton udah nggak pernah galau lagi lah ya Bang ya? Enggak. Oke. Siap. Oke deh kalau gitu. Nah ini kan sebenarnya kayak kita nyambung lah ya ke sisi yang sedikit melankolis. Kalau misalnya kan tadi kita berbicara tentang sisi humanis. Nah selain itu kan Bang Dalton ini sebenarnya punya sisi melankolis. Karena salah satunya pembuktian itu adalah jago buat lagu. Nah ini mungkin boleh diceritakan nih. Kalau tadi kita sudah sedikit mention tentang musik, gimana awal ceritanya Bang Dalton bisa terjun dan fokus untuk main musik dan juga menciptakan lagu? Awalnya itu coba-coba, lo kok enak. Kayak meme ya? Kebanyakan nonton TikTok. Coba lah, kok enak gitu ya. Lo kok enak. Oke, akhirnya coba lagi gitu ya. Makin enak gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Saya mengikuti namanya NLP, Neurologis Linguistic Program, dan ikut program sidik jari. Lihat, itu memang bakatnya di situ. Gitu. Lagu, musikalitasnya tinggi. Jadi ada masa di mana saya sangat flat, hidup ini flat. Kerja, kuliah, pulang, kerja, kuliah, pulang. Jadi nggak ada yang bisa buat bahagia. Tidak ada kekurangan duit, tapi kehidupannya terasa hampa. Gitu. Nah, setelah saya mindsetnya berubah, saya masuk ke dunia ini, hidup ini lebih sedikit berarti. Makanya awal-awalnya coba-coba enak gitu. Oke, tapi ini sejauh ini sudah berapa lagu nih secara total yang sudah diciptakan, dan mana lagu yang paling berkesan ya Bang Dalton? Total lagu lebih kurang 70 lagu. Kalau lagu mana yang lebih berkesan saya nggak tahu, harus tanya fans. Karena fans itu yang paling tahu. Tapi yang paling saya tahu, lagu mana yang paling makan biaya banyak terus nggak enak. Oh itu, ada ya? Iya, udah habis biaya banyak. Makanya art itu sangat tanda tanya. Kadang asal-asalan buat bagus. Kadang yang pokoknya saya mau all out lah. Ini video klipnya sekian juta, musisinya sekian juta. Hasilnya nggak wow. Gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasinya. Itu yang sekarang di kepala sih, kenapa ya gitu. Nah, tapi kalau lagu-lagu yang best itu biasanya tanya fans.
Oke. Tapi kan maksudnya kadang-kadang kan ada nih dalam proses penciptaan lagunya itu kan sang pencipta punya pengalaman tersendiri yang membuat dia lebih berkesan nih dengan lagunya. Nah, kira-kira kalau dari Bang Dalton sendiri dari 70 lagu yang sudah diciptakan mana yang paling berkesan ya? Lagu itu seperti anak. Kita menciptakan anak. Semua anak itu kita sayang. Oke. Coba saya tanya, dari 3 anak yang kamu ada, mana yang kalau paling sayang? Nggak ada. Kita Harusnya sih tidak boleh berbeda-beda ya, nggak tetap tahu sama karena ya. udah lain feelingnya. Tapi orang lain yang tahu lagu mana yang paling bagus. Kalau bagi saya 70 lagu itu 70 semua bagus. Oke. Tapi tetap penonton itu lebih tahu. Lebih tahu ya. Berarti dari semua lagu yang diciptakan ya semuanya berkesan. Berkesan. Semua itu ada sejarahnya. Semua itu kita kadang terlalu sayang dengan sesuatu, kita nggak bisa menilai lagi. Feelingnya udah lain. Siap. Oke. Jadi memang ya dari ke semua lagu 70-nya lah ya. Bagus. Bagus. Gitu. Oke Bang Dalton, jadi kalau teman-teman di YouTube mau lihat nih karya-karya Bang Dalton, lihatnya di mana? Mungkin ada channel YouTube yang bisa di-share juga atau judul lagu? Ya, boleh. YouTube aja lah. Nih, Dalton Chia, YouTube, Spotify, iTunes, mudah-mudahan masih ada. Harusnya masih ada. Kalau sudah pernah ada pasti ada ya. Berarti bisa cari Dalton Mana Chia. tahu itu apa produsernya lagi bete di delete semua. Enggak lah, mungkin ya. Tapi ya at least karya-karya yang sebenarnya banyak pesan dan kesan yang disampaikan dalam lagu-lagu dari Bang Dalton. Jadi teman-teman boleh untuk coba dengarkan, apalagi ini adalah karya anak bangsa, karya anak Medan nih. Yang luar biasa, jadi otomatis kita harus support. Itu dia pastinya. Sedih ya. Itu dia. Ya Bang Dalton ya. Mohon untuk di-support. Ya, tapi at least harus dong gitu ya. Udah sewajarnya lah, itu dia. Iya. Nah, Bang Dalton ini kan mumpung masih awal 2022, masih awal tahun. Kira-kira apa nih resolusi dari Bang Dalton? Apakah mungkin ada resolusi melepas masa lajang atau yang lain mungkin nih Bang Dalton? Resolusi untuk tahun 2022. Saya ingin menjadi diri sendiri yang seutuhnya tanpa ada pengaruh opini orang luar. Itu yang paling berharga. Paling berharga. Karena yang paling susah itu adalah melawan diri sendiri. Sebenarnya nggak ada ini dunia ini yang betul-betul susah. Yang susah itu pikiran di dalam pikiran kita. Yang seperti tadi saya bilang, 10M nggak cukup. Gitu. Jadi saya ingin 2022 ini saya bisa menjalani diri sendiri tanpa ada gangguan dari orang lain. Jadi benar-benar sepenuhnya. Ya, tapi kalau untuk pengalaman jangka panjang, untuk resolusi jangka panjang, saya ingin generasi muda melanjutkan apa yang telah kita lakukan selama ini. Kita nggak kuat sendiri. Together we are better. Kalian lanjutkan dengan style kalian sendiri. Nggak harus sama, tapi polanya sama, kebaikannya sama, tujuannya sama. Siap. Gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan ada yang setelah kita share nih obrolan sama Bang Dalton, banyak teman-teman yang terinspirasi dan ini menjadi satu momentum lah bahwa ya kita juga butuh orang-orang yang banyak yang memang benar-benar mau spread awareness, yang benar-benar mau berbagi kebaikan. Jadi kalau misalnya sudah ada nih satu penggawangnya Bang Dalton, mudah-mudahan kita juga terikut lah. Ya, terinspirasi ya Bang Dalton ya. Kebanyakan orang Medan pinginnya itu cari duit sebanyak-banyaknya. Gitu. Itu nggak salah. Saya setuju. Kamu cari duit sebanyak-banyaknya di tempat yang kamu tidak suka juga nggak apa-apa. Nah, kamu menghabiskan duit yang kamu dapat ini di tempat yang kamu suka. So you spend the money for something you love and you do the job that you don't like. Itu nggak apa-apa. Jadi balance ya. Iya. Gitu. Saya nggak suruh kalian jadi filantropis tanpa ada kerjaan lain. Jangan begitu. Disinilah tempat kita berbahagia. Di tempat lain kamu mau kerja banting tulang segala macam demi duit, silakan aja. Sip. Gitu. Jadi ada keseimbangan lah di dalam. Masalah. Gitu. Oke, siap. Oke, kalau tadi kan itu resolusi untuk Bang Dalton pribadi ya. Jangka panjang dan jangka pendek.
Kalau untuk resolusi dalam hal kemanusiaan nih, Bang Dalton, apa sih yang ingin dicapai tahun ini dan apa impian seorang Dalton yang ingin diwujudkan banget nih? Keinginan saya ingin ya seperti orang-orang lainnya, cari duit sebanyak-banyaknya dan melakukan apa yang kita suka, gitu. Karena in the end itu kebahagiaan yang paling penting, tujuan hidup. Jangan cari duit sebanyak-banyaknya terus tidak tahu mau ngapain. Saya setiap kali wawancara teman-teman, kamu kalau sudah kaya mau ngapain? Santai lo, minum kopi, itu aja. Itu kalau kamu setiap hari santai minum kopi, talk shit, nggak tahu mau ngapain, itu kamu akan hampa. Dalam 5 tahun, saya banyak mendengar orang kaya bilang, hidupku tidak berarti. Padahal dia ada materi. Kalau saya bisa ya? balikkan waktu, saya akan begini, saya akan begitu. Nah, waktu yang mereka nggak ada. Mereka menghabiskan waktunya untuk cari duit. Setelah mereka sudah kaya, mereka keburu tua. Bahkan ada yang datang ke saya, dia bilang, saya kasih kamu separuh hartaku, kamu kasih saya umur kamu, separuh. Jadi dia umur 60, dia mau balik ke 30, dia kasih harta separuh. Gitu. Untuk apa? Lebih baik sambil cari duit, sambil enjoy life. Enjoy life dalam arti melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan ngebir, drug, limciu, itulah orang sekarang maunya party. Itu adalah pelarian, gitu. Kenapa kita ingin mendengarkan musik suara gede apa? Karena kita stres. Saya belum sampai situ, makanya saya bahagia. Jadi memang sebenarnya jangan salah mencari sumber kebahagiaan itu tadi ya, Bang Dalton ya. Ya, itu setelah lewat dari dugem itu balik lagi moody, sedih, segala macam. Bahagianya hanya waktu minum. Sesaat doang. Iya. Siap. Oke, ini apa ya, kita udah banyak kali nih dapat insight lah dari Bang Dalton ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini ya bisa mendapatkan cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang menarik lah dari Bang Dalton yang bisa tentunya membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Pokoknya ingat, tujuan hidup. Kalian harus punya goal. Teroris aja ada goal. Mau bom sini, mau bom sana. Masa kalian orang-orang yang hebat nggak ada tujuan hidup, kan kasihan kan gitu kan. Siap. Oke. Tuh. Ya, jadi untuk teman-teman semua, mudah-mudahan podcast kita barengan sama Bang Dalton kali ini bisa menggugah lah ya. At least walaupun belum bisa membuat kalian untuk langsung terjun atau tergerak, tapi bisa menggugah dulu. Karena itu cikal bakalnya ya Bang Dalton ya. Oke, jadi itu cerita-cerita kita sama Bang Dalton luar biasa. Ini salah satu podcast yang paling paling surprise lah, yang banyak kejutan-kejutannya nih kalau menurut saya. Jadi thank you so much buat Bang Dalton atas waktunya, Bang. Yo. Semoga sehat selalu, apa yang memang sekarang sedang dijalankan, dicapai, bisa tercapai dengan baik semuanya. Dan pastinya kalau misalnya ada project-project mungkin bisa share-share ke kita juga nih. Jadi kita bisa kolaborasi, mungkin bisa kasih tahu teman-teman banyak dan semakin banyak lagi nih yang mau ikut nih untuk project-project humanity atau kemanusiaan lainnya. Oke. Ya, thank you so much Bang Dalton. Sukses selalu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah tonton podcast cerita tentang dia bersama Bang Dalton Chia. Jangan lupa cek juga nih karya-karya Bang Dalton di YouTube @daltonchia. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan tentu saja di subscribe. Jangan dihujat. Jangan dihujat. Ya, jangan dihujat. Ya kalau misalnya berbeda pendapat sih boleh, tapi jangan dihujat, ya kan? Oke, siap. Thank you so much dan tentunya sampai jumpa lagi di video selanjutnya.